Salam, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Di pagi hari ini, sesuai janji saya kemarin, saya akan buat video renungan Minggu. Jadi di pagi hari ini muka baru bangun tidur juga. TV masih belum ada acara, masih nayangi kota Tokyo. Jadi buat yang subscriber yang nggak tahu, biasanya kadang saya minggu ada buat renungan minggu. Buat yang karena ini buat kami sesama uh, yang beragama Kristen, jadi buat yang bukan silakan skip karena video minggu ini cuma untuk kami buat yang subscriber seiman, karena mereka meminta untuk diupload juga video renungan minggu. Jadi buat yang berbeda agama, di skip aja video ini karena bukan bahas kripto untuk hari Minggu ya. Jadi buat teman-teman seiman di dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Karena hari Minggu ya, dalam seminggu kita luangkan satu hari untuk ke rumah Bapak di gereja ya. Jadi saya sebelum berangkat pagi ini saya buat video dulu dengan berbagai ini hal yang apa yang saya tahu, yang bisa saya share, bisa saya sampaikan begitu ya. Jadi ini juga udah di bulan Desember, di penghujung tahun 2022 akan selesai dan kita akan memasuki 2023 ya. Yang penuh tantangan, jadi apa yang saya dapat, yang saya lihat saya akan sampaikan. Jadi di penghujung tahun ini untuk Indonesia saya lihat semakin berat auranya. Serangan gelap itu semakin gencar. Saya lihat ke depannya itu semakin banyak serangan daripada antikristus secara spirit ya. Jadi spirit antikristus itu akan memasuki ke tiap-tiap orang yang memang ini terus ingin akan menyerang kekristenan. Tapi kalian harus kuat di dalam doa, jangan benci, jangan sakit hati, justru doakan. Justru itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan yang saya lihat itu ke depan juga masih banyak akan terjadi bencana gitu ya. Entah itu gempa, itu longsor, banjir, keretakan tanah gitu, tanah bergeser gitu, atau apapun itu masih seputar di situ. Tapi lebih often, dan saya lihat juga lebih banyak serangan ini ya, fear lebih ditambah, perpecahan. Nah itu yang harus kita patahkan ya, ketakutan perpecahan di kedepan harinya itu yang terus harus kita ini doakan ya kan. Selalu siapkan baju perang Anda ya kan, yaitu dengan doa-doa. Terus juga siapkan pedang Anda dengan firman-firman ya, firman-firman Tuhan itu yang perlu kita persiapkan untuk bentengi diri dengan ini. Terus sebaiknya saran saya buat teman-teman seiman yang apalagi yang sudah berkeluarga ya. Bagi yang sudah berkeluarga, entah Anda istri atau suami, coba untuk bangun mesbah doa dalam keluarga. Yang dimana artinya kita bangun mesbah doa itu antara orang tua, anak-anak selalu doa bersama gitu. Ya, itu yang penting sekali, terutama di tahun 2023 ya. Karena tekanan dari si kuasa gelap semakin kuat, yaitu perpecahan, yang dimana perpecahan itu ya itu banyak, entah itu antara saudara, antara teman, terutama keluarga akan banyak perpecahan, perceraian juga ya kalau Anda tidak kuat. Jadi bukan hanya karena memang resesi akan terjadi, secara kalian lihat berita semua udah tahu, ekonomi resesi itu akan menjadi suatu tekanan, terutama bagi yang ekonomi lemah. Itu sangat sangat berat buat kalian. Tapi apapun itu Tuhan sudah janjikan
Dia akan tetap menyertai kalian dalam keadaan apapun. Cuma kembali kepada kitanya, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan atau tidak. Ya kan, kalau kita mengandalkan Tuhan, bagaimana? Ya, kita harus lebih dekat lagi, harus lebih intim lagi dengan Tuhan, dan ikuti apa yang diperintahkan, yang harus kita jalankan begitu. Ya, jadi kedepannya perpecahan itu sangat pekat sekali ya, tekanan-tekanan hidup yang membuat akhirnya makanya kalian harus bangun mesbah doa. Usahakan buat kalian semua yang ada di Indo itu bangunlah mesbah doa, karena kedepannya itu serangan bukan uh, secara keluarga aja, suami istri juga anak-anak, dan itu juga salah satu target dari kuasa gelap, yaitu generasi-generasi muda. Ya, generasi-generasi muda diserang. Kalian harus perhatikan yang jadi orang tua, entah itu anak-anak Anda main di aplikasi sosial media seperti TikTok lah atau apa, dan game itu sudah disusupi itu si antikris 666 itu setan semakin ini, mindset Anda akan dihipno dengan dia punya game-game ini, itu akan disusupi ya. Jadi itu orang tua perhatikan anak-anak Anda yang main-main game ini itu ya. Terus sosial media, kontrol emosi dari kita yang dewasa sampai anak-anak itu penting sekali. Jangan beri ruang buat dia yang kuasa gelap, karena akan banyak celah. Kalau mulut kita harus jaga, hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya kan? Dengan itu kita dapat mengontrol diri. Jadi sehingga tidak ada celah. Buat yang bapak-bapak yang masih merokok juga kalau bisa berhenti. Karena dari rokok, dari asap juga kuasa gelap itu masih bisa masuk gitu ya. Dan kedua, saya katakan, saya doakan, saya harap kalian juga kuat di dalam doa buat keluarga, karena kenapa? Saya lihat tahun depan itu kuasa gelap itu godaan buat laki-laki juga makin kencang itu. Karena ekonomi yang sulit, saya lihat itu ke depannya itu makin banyak entah perempuan-perempuan atau janda-janda itu yang memakai kuasa gelap. Biasa di Indo ya, sudah pakai kuasa gelap dengan pelet, dengan susu. Itu kental sekali tahun depan sampai tahun 2024 itu kental sekali, banyak kejadian, maka akan terjadi perpecahan. Jadi bukan hanya faktor ekonomi, buat Anda yang kaya-kaya, yang ekonominya masih kuat mapam, Anda juga harus kuat di dalam doa. Karena apa? Jangan-jangan nanti suami Anda kena pelet, kena godaan susu dari ini ya. Jadi di situ Anda harus hati-hati, jaga baik-baik. Makanya udah paling bagus bangun mesbah doa. Untuk mulai sekarang ini, mulai di penghujung tahun ini, bangun mesbah doa dalam keluarga, supaya Tuhan menjaga daripada tiap kalian, suami, istri, anak-anak kalian semua, gitu. Ya, karena itu tantangan berat ekonomi. Jadi saya lihat ada sebagian daerah itu bukan hanya anak gadis, justru orang tuanya sengaja bawa anaknya ke dukun supaya anak ini bisa dapat orang yang berduit, supaya bisa lepas dari kesulitan, tekanan hidup yang makin berat gitu. Jadi akan makin banyak yang cari dukun. Belum lagi ada juga yang kepesugihan ya, yang dagang-dagang gagal itu ini. Makanya kalian kalau makan-makan apa di luar, doa juga ya. Jadi selalu diawali hidup dengan doa gitu. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda makan di luar, Anda order apa gitu, sebelum Anda santap dimakan dulu, didoain dulu gitu sebelum Anda makan gitu. Ya, jadi penting sekali itu, karena saya lihat kuasa gelap makin kencang, kekuasaan gelap makin ini, terus orang nggak tahan, justru malah ngundang nyari lagi ya, dengan kuasa-kuasa gelap itu. Belum lagi bencana ini. Makanya di video pagi hari ini saya ingatkan supaya buat kalian masing-masing keluarga, siapapun, bangunlah mesbah doa untuk selalu hold it
tangan ke tangan keluarga doa bareng gitu, itu bagus sekali untuk ngadapi eh, tahun-tahun ke depan, dalam 2-3 tahun ke depan ini, ya. Itu yang poinnya yang saya mau sampaikan di video hari ini, dan terus mengucap syukur, ya. Apapun itu keadaan yang Anda terima, eh, selalu ucap syukur. Eh, Selalu tune down, ya. Jangan pamer-pamer buat yang mampu gitu ya. Kalau yang ekonominya mapan, jangan pamer-pamer gitu, ya, karena kondisi tahun depan itu berat, jadi jangan sampai ada kelihatan ketimpangan ekonomi juga, sangat nggak baik gitu, ya. Jadi buat kita teman-teman seiman juga, doakanlah buat negara kita, doakan buat pemimpin Indonesia juga, karena saya lihat pemimpin Indonesia juga banyak yang serang itu dengan kuasa gelap. Doakan itu pemimpin Indonesia supaya tetap uh, dia punya pola pikir itu tetap terjaga gitu ya. Ya untung saya lihat di sampingnya ada Pak Luhut itu ya, itu LBP juga. Ini kalian kalau yang ada yang teman satu gereja HKBP, doakan juga buat Pak Luhut supaya dia apa yang dia sampaikan sama presiden juga selalu bisa protect gitu ya. Doakanlah buat pemimpin-pemimpin, menteri-menterinya yang semua yang baik-baik, yang kerja bagus, kita doakan supaya negara kita juga ini, karena ada yang target juga kita lihat, saya lihat juga ada roh perpecahan yang artinya juga ingin memecah sesama saudara, atau kedepannya agak bahaya karena 2023 juga udah masuk pemilu, 2024 ya udah ini pemilihan presiden. Di situ takutnya dari pihak luar juga ada membawa roh perpecahan yang istilahnya adu domba, ya. Itu juga harus kita patahkan oleh kuasa darah Yesus gitu. Doa selalu ya buat teman-teman yang ada di Indonesia, itu kalian doakan supaya dipatahkan kuasa-kuasa gelap, segala kutuk yang mengikat gitu ya. Itu terus juga perpecahan kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus kita hancurkan, kita patahkan itu supaya terus terjaga Indonesia ya. Jadi intinya kita harus bersatu di dalam doa sesama umat, untuk keluarga juga, sesama keluarga harus saling mendoakan supaya utuh terjaga, tidak kena imbas daripada kuasa gelap yang dark spirit itu yang menyebar fearness, ketakutan, sakit penyakit yang dia tebar gitu, virus-virus nanti saya lihat juga bukan hanya ke manusia, juga ke tanaman juga ada gitu, entah hama entah apa gitu nanti ya. Belum lagi, jadi banyak tantangan ke depan, tapi semuanya bisa dicegah dengan kita tekun dalam doa, terus minta perlindungan sama Bapa kita ya, melalui anaknya Tuhan Yesus yang sudah dia firmankan, ya kan, mintalah maka Bapa akan berikan, tapi dengan segenap hati, segenap jiwa, karena Tuhan menilai apapun dari pikiran hati kita, bukan dari ucapan. Karena manusia banyak cuma berucap, tapi kalau Tuhan hanya sebatas di mulut, maka apapun doa yang dinaikkan tidak akan terwujud. Tapi kalau kita doa dengan hati, dengan sungguh-sungguh, Tuhan lihat dari hati kita, dari pikiran kita yang bersih dan jernih, Tuhan akan jawab. Ya, jadi begitu aja untuk hari Minggu pagi hari ini, ya kan. Sebelum saya ini tutup untuk doa Minggu pagi ini, sebelum saya berangkat ke gereja juga, ya kan. Jadi sebagai penutup, saya angkat satu puji-pujian, yaitu Kudus, Kuduslah Tuhan.
Ya, kita boleh nyanyi bareng. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku hiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oke, selamat hari Minggu buat semuanya. Selamat beribadah. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.